Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kizia atau Clarissa Manik dengan NIM 205240196 dari mata kuliah Hukum Pidana kelas B. Hari ini kita bakal membahas tentang kasus yang pernah viral di Indonesia tahun lalu, alias tahun 2024, yaitu kasus Gregorius Ronald di mana ia menabrak kekasihnya di parkiran mall dan berujung pada kematian sang korban, alias kekasihnya sendiri. Katanya sih itu cuma kecelakaan, tapi apakah itu murni kecelakaan atau sebenarnya ada unsur kesengajaan? Apakah itu dolus atau itu culpa? Tapi sebelumnya apa sih dolus dan culpa itu? Nah, di video ini kita bakal bahas barang-barang dari sisi hukum pidana. Aku akan ajak kalian buat ngulik dari dasarnya, mulai dari pengertian hukum pidana, teori dolus dan culpa, sampai ke analisis kasus dan putusan pengadilannya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari hukum pidana itu sendiri? Nah, kalau secara sempit ataupun ius constitutum, pengertian dari hukum pidana adalah aturan-aturan yang saat ini berlaku dan mengikat, yaitu norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP, dan juga peraturan-peraturan pidana lainnya. Sedangkan kalau misalnya secara luas ataupun ius constituendum, hukum pidana meliputi kajian mengapa norma tersebut dibuat, bagaimana perbaikan norma tersebut di masa depan, dan visi hukum pidana ideal yang diharapkan. Nah, karena tadi kita udah mengetahui tentang pengertian hukum pidana baik secara luas maupun sempit, sekarang kita juga perlu tahu nih, dari mana sih sumber hukum pidana itu sendiri? Nah, jadi hukum pidana itu bersumber dari dua hal, yaitu hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ini, atau yang biasa disebut juga dengan hukum pidana kodifikasi, adalah aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP. Sedangkan kalau misalnya hukum pidana khusus adalah aturan pidana di luar KUHP yang masih dibagi lagi menjadi kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, seperti contohnya UU Tindak Pidana Korupsi, atau yang biasa kita kenal dengan UU Tipikor ya. Ada juga UU Terorisme, dan lain-lain. Selain itu ada juga kelompok peraturan perundang-undangan, bukan hukum pidana, namun memuat ketentuan pidana di dalamnya. Nah, tapi selain ini, sumber hukum pidana juga bisa berasal dari jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim sebelumnya yang dijadikan acuan. Bisa juga dari doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum, dan kebiasaan, yaitu norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Nah, tujuan hukum pidana itu terbagi menjadi dua, ada yang klasik, ada juga yang modern. Tujuan hukum pidana klasik adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Tapi tujuan hukum pidana modern adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Selanjutnya, ada 3 asas yang dikemukakan oleh Anselm von Verbach pada tahun 1801, di mana ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern, terutama dalam konteks legalitas dan juga kepastian hukum. Berikut adalah arti masing-masing dalam bahasa Latin tersebut. Asas yang pertama adalah Nulla piene sine legge. asas ini berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Sedangkan untuk asas yang kedua adalah Nulla poena sine crimine. di mana ini berarti tidak ada pidana tanpa kejahatan. Dan untuk asas yang terakhir adalah Nullum crimen sine poena legali. di mana ini berarti tidak ada kejahatan tanpa ancaman pidana dalam hukum. Ketiga asas ini sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana dan menjadi dasar dari prinsip legalitas yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem hukum modern. Dalam hukum pidana, terdapat 3 permasalahan utama yang menjadi dasar analisis dalam setiap tindakan pidana. Yang pertama adalah perbuatan pidana ataupun perbuatan yang dilarang. Masalah yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana ataupun kesalahan. Setelah terbukti adanya perbuatan pidana, harus diuji apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Dan yang terakhir adalah pidana, di mana ini adalah tahap terakhir untuk menentukan bentuk hukuman atau sanksi yang sesuai. Perlu kita ketahui bahwa dalam setiap tindak pidana, pasti ada akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Nah, untuk menilai apakah seseorang bertanggung jawab, hukum pidana harus melihat apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat tersebut. Contohnya, seseorang melempar batu ke arah orang lain. Batunya mengenai kepala dan menyebabkan luka. Maka perbuatan melempar batu itulah yang dianggap sebagai penyebab langsung dari luka tersebut. Salah satu teori yang digunakan adalah conditio sine qua non, yang berarti kondisi tanpa mana akibat tidak akan terjadi. Artinya, kalau suatu akibat tidak akan terjadi tanpa perbuatan tersebut, maka perbuatan itu adalah penyebabnya. Kesalahan adalah faktor utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hukum pidana, kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu dolus ataupun kesengajaan dan culpa ataupun kealpaan. Yang pertama, kesengajaan. Hukum pidana membagi kesengajaan ataupun dolus menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah dolus kesengajaan sebagai maksud ataupun tujuan. Pelaku secara sadar dan sengaja mengkehendaki terjadinya suatu akibat dari perbuatannya. Bisa berupa mengkehendaki melakukan suatu tindakan atau mengkehendaki tidak melakukan kewajiban hukum. Yang kedua adalah dolus kesengajaan sebagai kepastian. Pelaku sadar bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi dari perbuatannya, meskipun akibat itu bukan tujuan utamanya. Yang ketiga adalah dolus kesengajaan sebagai kemungkinan ataupun dolus eventualis. Pelaku sadar bahwa perbuatannya mungkin menimbulkan akibat lain yang tidak diinginkan. Namun, karena kuatnya niat untuk melakukan perbuatan, ia tetap melakukannya dan siap menerima resikonya. Yang kedua adalah culpa ataupun kealpaan. Kealpaan dibagi menjadi dua, yaitu kealpaan dengan kesadaran. Pelaku menyadari atau menduga akan timbulnya akibat, namun ia tetap melakukan perbuatan dengan harapan bisa mencegah akibat tersebut. Tetapi ternyata akibat tetap terjadi. Yang kedua adalah kealpaan tanpa kesadaran. Pelaku tidak membayangkan atau menduga akan adanya akibat yang dilarang, namun sebenarnya ia seharusnya bisa memperkirakan bahwa akibat tersebut bisa timbul dari perbuatannya. Nah, setelah memahami bentuk-bentuk kesalahan tadi, yaitu dolus dan culpa, sekarang saatnya kita menerapkannya dalam contoh nyata. Kita akan lihat gimana sih konsep dolus itu digunakan oleh pengadilan dalam kasus Ronald Tanner. Dalam kasus ini, terdakwa Ronald Tanner dinyatakan terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban, yakni Dini Sera Afrianti. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, disebutkan bahwa terdakwa secara sadar melakukan kekerasan fisik sejak di dalam lift hingga di parkiran basement pusat perbelanjaan Landmark Mall yang menjadi tempat kejadian perkara ataupun TKP. Terdakwa mengakui dalam berita acara pemeriksaan ataupun BAP bahwa ia memukul dan menendang korban di dalam lift. Kemudian menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil dan setelah itu melindas tubuh korban dengan roda belakang mobil yang dikemudikannya sendiri. Terdakwa bahkan membiarkan korban tergeletak kesakitan selama kurang lebih 30 menit antara pukul 00.25 WIB sampai 1:05 WIB di area parkiran. Tidak hanya itu, alih-alih membawa korban ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara, terdakwa justru membawa korban, yakni Dini Sera Afrianti, ke apartemen Orchid Tanglin. Maka hal-hal tersebut menjadi sesuatu bentuk kesengajaan sebagai sadar kemungkinan atau sengaja sebagai sadar bersyarat ataupun dolus eventualis, di mana pelaku menyadari bahwa akibat fatal mungkin terjadi tapi tetap melakukan tindakannya. Hal ini tertulis di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kasus ini teridentifikasi sebagai dolus eventualis. Nah, biar pembahasan ini nggak dari sudut pandang hukum aja, aku juga bakal ngundang teman aku dari Fakultas Non Hukum.
Yuk kita saksikan. Oke, jadi karena teman aku udah di sini, Moen boleh kenalin nama kamu dulu dong, sama kamu dari universitas mana, dari fakultas mana? Oke, halo semuanya. Aku temannya Kesha. Nama aku Maurindra Elina dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Salam kenal semuanya. Oke, eh, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kamu tahu nggak sih An tentang kasusnya Gregorius Renatano yang bikin Indonesia gempar tahun lalu nih? Tahu-tahu. Jadi itu ceritanya ada seorang pria dewasa sekitar umur 31 tahun kan yang membunuh pacarnya secara keji. Jadi diawali dengan awalnya itu mereka minum miras ya. Terus habis itu keduanya mabuk dan si Gregorius ini tuh em, emosi gitu berantem sama pacarnya sehingga ujung-ujungnya dalam keadaan mabuk dan emosi dia membunuh pacarnya seperti kayak dilindas menggunakan mobil, dipukul dan dianiaya seperti itu. Menurut aku sih keji banget sih bisa tega Hmm, melakukan hal tersebut. iya setuju setuju. Oke, kalau gitu aku mau nanya dua pertanyaan nih ya tentang kasus ini. Pertama, aku mau nanya nih, menurut kamu kayak di kasus ini nih, dia kan nyakitin seseorang karena katanya dia emosi dan mabuk tuh. Itu bisa nggak sih jadi pembelaan kalau dari pandangan Nah, kamu? oke, kalau menurut aku itu kan ada dua poin yang ditanyakan, emosi sama mabuk. Aku coba bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Kalau menurut aku, emosi. Nah, emosi ini tuh menurut aku tidak bisa dijadikan pembelaan karena dari kasusnya pun kita juga tahu bahwa si Gregorius ini pria dewasa kan. Berarti harusnya dia harusnya memiliki kematangan emosi dan kesadaran penuh atas apa yang dilakukannya. Jadi dia harus bisa mempertanggungjawabkan dan mengetahui konsekuensinya. Makanya ya tidak bisa gitu kalau berdasarkan emosi. Nah, kalau untuk em, ini ya Mabuk, mabuk, mabuk. iya. Nah, kalau untuk mabuk ya menurutku dia ini kan lagi minum miras gitu ya dan dalam keadaan mabuk. Sebenarnya itu agak sulit juga nih karena mabuk itu kan artinya tidak sepenuhnya sadar. Mm-mm. Jadi ya kalau misalkan digabung keduanya nih antara emosi dan mabuk, aku jujur lebih condong ke tidak bisa menjadikan itu hal sebagai pembelaan sih karena harusnya dia dari dewasa dia juga harus bisa berpikir dong kalau konsekuensinya mabuk itu ya seperti itu Mm-mm, gitu sih. benar-benar. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi. Kalau kamu sebagai hakim yang menghadapi kasus si Ronald ini nih, menurut kamu dia layak nggak sih buat dihukum? Kalau iya, seberat apa? Atau malah menurut kamu dia nggak sepenuhnya salah? Nah, kalau untuk pertanyaan ini jelas menurutku dia layak ya untuk dihukum. Dan setauku berdasarkan keputusannya dia juga dijatuhi sekitar 12 tahun penjara ya dan Iya ya benar. dikurangi oleh beberapa penahanan atau pengurungan gitu. Mbak aku sudah tepat sih. Yang tepat tuh menurut aku sekitar ya 10 tahun atau ke atasnya lah. Dan menurut aku juga tepat bila dia itu dikenakan sebuah denda ya harus bayar Oh, kepada keluarga korbannya. Dan tanggung setahu jawab gitu aku ya. iya, sekitar 200-an juta ya. Tapi menurut aku tuh masih kurang. Menurut aku Mhm. cocoknya itu sekitar 500-an juta ke atas. Karena nggak sebanding dengan nyawa Hmm, yang telah ia habiskan gitu. Oke, oke deh kalau gitu. Makasih ya Moen pendapatnya. Oke, makasih Kisha. Nah, itulah pendapat dari teman aku yang berasal dari Fakultas Hukum. Oke, jadi dari seluruh pembahasan kita tadi, kita bisa lihat bahwa hukum pidana itu bukan cuma soal hukuman atau penjara, tapi juga tentang bagaimana sih keadilan itu ditegakkan dengan adil dan proporsional. Kita udah bahas dari mulai pengertian hukum pidana, sumber dan tujuannya, asas legalitas, sampai ke kesalahan yang dibagi menjadi dolus dan culpa. Kita juga lihat bagaimana konsep-konsep itu diterapkan dalam kasus nyata, yaitu kasus Ronald Tanner. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa dalam hukum penting banget untuk melihat motif, akibat, dan tanggung jawab pelaku secara menyeluruh. Hukum pidana itu nggak cuma ngelihat apa yang dilakukan, tapi juga mengapa dilakukan dan apa akibatnya. Prinsip-prinsip seperti asas legalitas, teori kesalahan, dan hubungan sebab akibat membantu penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang pantas dihukum atau tidak. Nah, semoga dari video ini kalian nggak cuma dapat wawasan baru tentang hukum pidana ya, tapi juga bisa lebih bijak menilai kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai ketemu di video selanjutnya.